pada zaman Bani Israel, Bani Israel ini umat Nabi Musa alaihissalam. Hidup seorang wanita, dikenal wanita ini itu pezina. Tahu pezina? Yang megang-megang burungnya si Arda misalnya, misal itu loh. Misal itu. Pegang burungnya si Rasya misalnya, burung dara. Jelas otaknya udah otak ngeresanya ini. Burung pipit. Tolong dijaga tuh telurnya dua. Di zaman Nabi Musa saat itu diceritakan seorang wanita dikenal sebagai pezina. Dia banyak melakukan dosa besar, namanya zina. Jadi dosa zina itu dosa terbesar setelah menyekutukan durhaka sama orang tua. Itu habis itu zina. Makanya orang yang berzina itu ketika dia sudah punya istri atau udah punya suami tapi berbuat zina, itu hukumannya dalam Islam dirajam. Tahu dirajam? Tahu dirajam? Jadi di Mekah itu kalau habis sholat Jumat, ini yang berzina tadi nih, ini suami istri nih, tadinya udah punya suami dan punya istri juga, jadi selingkuh lah ya. Itu habis sholat Jumat dia dipendam seleher, dua-duanya dipendam seleher. Habis sholat Jumat saya nanya, kira-kira yang sholat Jumat banyak banget orang, itu suruh ngambil batu yang ada aja tuh depan masjid. Kalau dapat gede ya gede ambil. Itu suruh dilempar ke kepalanya si pezina tadi. Saya nanya, kira-kira orang yang melempari batu di kepalanya itu 100 orang, kira-kira mati enggak? Pecah kalau kepalanya. Apalagi yang lempar si Arda, tenaganya gede. Itu rajam ya. Artinya gini loh, sudah merasakan kenikmatan itu tapi kok berselingkuh dengan yang lain gitu. Tapi kalau anak remaja gimana Pak? Taruh misalkan si Nazil belum pernah punya istri, selingkuh sama si Gina misalnya, perzinahan lah ya. Itu nanti beda hukumannya kan gitu. Tapi kalau dia pernah punya istri ataupun punya suami itu berat hukumannya. Itu. Ini wanita ini di zaman Nabi Musa banyak melakukan dosa besar. Ya. Zina maksudnya. Jadi tolong perempuan dijaga, jangan sampai berbuat perzinahan. Saking sayangnya sama pacarnya, dia relakan semuanya. Oh sayangku, si Intan misalnya seneng banget sama Arda. Oh sayangku Arda, aku kasihkan semuanya buatmu, diriku ini. Jangan dong. Orang kalau jatuh cinta itu buta semuanya. Dinasehati pun tidak bakal menerima. Buta. Seolah-olah dunia milik berdua, yang lain gak ada. Dinasihati benar, galakan dia. Anak-anakku sekalian, akhirnya apa? Wanita ini sampai masyarakat pun memandang hina sama wanita ini. Berzina.
Namun pada suatu ketika itu terjadi sesuatu mengejutkan. Apa yang mengejutkannya? Hah? Hah? Cari. Mengejutkan. Apa itu? Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu dari Allah bahwa wanita tersebut yang dipandang dina oleh masyarakat sekitar ternyata punya kebiasaan yang luar biasa mulianya, sehingga mengetuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengampuninya. Apa kebiasaan wanita ini? Dia bukan ahli ibadah, tadi saya katakan dia berzina kan? Tapi kok bisa Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa wanita tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya gini, pada suatu hari dia berjalan dia punya kebiasaan yang sangat orang kagum lah, tapi orang lain nggak ada yang tahu. Perbuatan kecil dilakukannya dengan hati penuh kasih sayang, tulus, benar gitu. Apa sih Pak perbuatan dia itu? Suatu hari ini wanita ini berjalan melewati padang pasir panas luar biasa. Siapa yang pernah jalan di padang pasir panas? Kalau nggak di lapangan berdiri jam 12 siang, perasa nggak tuh panas luar biasa dahsyatnya. Melewati padang pasir panas, sangat kehausan tentunya. Akhirnya temukanlah sumur. Susah payah mengambil air, lantas meminumnya hingga seger. Ketika hendak pergi, itu si wanita ini melihat seekor anjing itu menjulurkan lidah kehausan. Manusia aja kehausan, apalagi padang pasir lagi, dan hampir mati si anjing ini karena tidak menemukan air. Wanita ini yang tadi berzina ini yang menemukan air merasa iba, menyadari bahwa anjing itu juga makhluk Allah, sama kayak saya gitu. Dia bilang gitu, saya harus menolongnya, dia juga makhluk bisa mati kamu ya. Dasar nih Arda nih, gara-gara kemarin dipakai habis baterainya bos. Makanya kalau pakai jangan sampai siang. Nggak bener, kalau pakai istirahat diturunin gitu loh bos. Ini ya, baterainya habis total kayaknya. Anjing ini menjulurkan lidah kehausan, hampir mati lah. Tapi luar biasanya wanita ini, meskipun dia berlumuran dosa lah ya, banyak maksiatnya, banyak melanggarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia punya sifat sayang benar sama makhluk ciptaan Allah, hewan gitu. Dia melihat anjing ini kehausan, wah kasihan itu makhluk ciptaan Allah, sekotor itu wanita itu ya,
tapi dia masih berpikir itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sama kayak saya. Gak usah. Saya tanya ngobrol, sama-sama merasa haus kayak saya. Akhirnya dengan tanpa basa-basi wanita ini ngambil air, ya, ditaruh di ember, dia nolong tuh, menolong anjing itu dengan apa? Namanya nggak ada ini, anjingnya kan jauh di sono, anjingnya di pelni, dia lihat dari sini, sumurnya di sini, di 08 misalkan, ember nggak ada tapi ada di sumur itu, masih diambil, mungkin. Akhirnya dia pakai sepatu yang bisa buat ini air, dia isi air, dia dengan susah payah, namanya padang pasir, panas pasirnya, tapi dia dengan ikhlasnya, semangatnya, merasa iba dengan anjing itu, dia bawa itu air itu, bos, dari sini ke Penila, itu dahsyat sekali, panas, dia sendiri lagi aus, tapi dia dengan rela bawa ke sana. Kenapa? Karena lihat anjing itu hampir mati. Dengan niat ikhlas benar, dia bawalah ke sana, diikatnya itu dengan bajunya dia tuh disobek, terus diikat, takutnya tumpah gitu. Dibawa ke sana. Alhamdulillahnya sampai itu air, walaupun tadinya seember misalkan, tinggal separuh dah tuh. Anjing itu dengan lahapnya, dengan ausnya itu minum. Si wanita ini, ya Allah, saya bisa menolong hambamu ini, ciptaanmu, ya Allah, begitu. Orang dosa, orang maksiat, tapi masih berpikir, masih sadar benar bahwa hewan pun adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau kita bodo amat, hewan, malah ada kucing dilempar palanya, ada begitu. Kenapa dilempar kucing palanya? Maling ikan saya. Ada gitu, ngambil palanya doang dilempar sampai mau mati kucing nih. Ada gitu nggak? Tapi dia sayang benar ini si wanita ini. Dia menyadari benar bahwa anjing itu adalah ciptaannya yang harus dikasih sayang. Akhirnya alhamdulillah dia merasa senang, ya, merasa bahagia. Anjingnya kemudian tadinya mau mati, kepalanya sudah jatuh ke tanah, itu bisa diri lagi kepalanya itu, karena nggak kehausan lagi. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan sayangi, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hati wanita ini luar biasa, keikhlasan, kasih sayangnya kepada makhlukku, kata Allah, luar biasa. Orang beriman pun tidak seperti ini, orang bersih, kata Allah. Disapa, ada kucing, dilempar pakai batu, kena kepalanya. Gara-gara apa? Maling kucing, maling ikan. maling ikan. Kucing maling ikan sama kucing gitu maksudnya. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat keikhlasan si wanita ini. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Nabi Musa, mewahyukan kepada Musa, lihat wanita yang dianggap hina,
gelumuran dosa, saya ampuni dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ini dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, seorang wanita yang berzina ini kemudian diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab apa? Memberi minum seekor anjing keausan. Artinya apa? Ketika kalian lihat hewan apakah itu, kucing atau apa, dia keausan, ataupun anjing misalkan yang kata liurnya najis itu dengan wasilah begitu kasih sayang yang memberi yang kelaparan, Allah ampuni bos, gitu loh. Kalau ada kucing datang misalnya, kamu udah makanan nih, dikasih lah apa kek, yang penting dia mau makan, gitu loh. Gitu, ya dah, tahu nggak dah? Jangan dilempar, ditendang pakai kaki. Ya Allah, jahat sekali. Kucing pun adalah makhluk Allah. Ini kisah bos, ini kisah di zaman Nabi Musa. Artinya apa? Ya kita lihat sendiri ya, wanita yang penuh dosa lah, dosa besar, dengan lantaran memberi minum air minum ke anjing yang keausan mau mati. Tahu kita anjingan ya, najis kan? Tapi dengan begitu Allah ampuni dosa wanita itu bos. Tapi syaratnya apa? Ikhlas. Tidak butuh dipuji gitu bos. Dipuji orang. Sholat ini dipuji. Goyang misalnya si Arda di depan Kintan. Allahu Akbar. Tahu nggak azan? Ada suruh azan, ada si Kintan di situ. Allahu Akbar. Digoyang-goyang. Niatnya nggak ikhlas misalnya ini. Yang seperti itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bos. Amal yang diterima itu satu tadi, ikhlas benar, nggak butuh apa-apa, nggak butuh dibalas kembali, enggak. Si Bayu misalkan ngasih 2.000 sama si Suci misalnya, ikhlas benar, nggak minta dibalas lagi sama si Suci misalnya. Itu yang begitu yang Allah terima bos. Si rasa membantu temennya biar dianggap sebagai orang yang dermawan, itu yang seperti itu ditolak. Ada niat dibalik hatinya ini. Anak-anakku sekalian, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa si wanita ini dengan lantaran apa? Dengan keikhlasannya itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersabda dalam satu ayat itu, apa pesan Allah? Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, meskipun kalian menzalimi dirimu sendiri, luar biasa dosanya, maksiatnya. Allah berpesan, tolong dong sadar, tobat, akan saya ampuni dosamu meskipun dosamu banyak. Kan gitu. Kenapa? Allah itu maha pengampun, penyayang bos. Jangan tenggelam dengan dosa maksiat. Walam yusirru ala ma fa'alu. Tapi syaratnya apa? Jangan diulangi lagi, gitu loh. Tobat sih tobat. Cikina nih habis pacaran pegang-pegangan ya, maksiat, tobat sih. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya habis maksiat pegangan tangan ya Allah. Besok sebulan lah maksiat lagi, diulangi lagi.
Yang seperti itu yang Allah tidak ridho, tidak sudi. Kemudian yang keduanya mengampuni gitu loh. Sudah Allah terima kesalahanmu, dimaafkan, tapi diulangi lagi. Ngomongin kejelekan temennya lagi, nyakiti temennya lagi. Kupikir sadar tobat, diulangi lagi. Sebulan doang. Virus sekarang baik tahu, mulutnya sopan, nggak pernah nyakiti. 3 bulan ngomong begitu lagi, nyakiti lagi, mulutnya pedes lagi misalnya. Yang seperti itu tuh diulangi lagi dosanya, diulangi lagi dosanya, diulangi lagi dosanya, tobat lagi, diulangi lagi dosanya. Allah ngeri dulu begitu. Artinya apa? Taubatnya tidak serius. Ini loh. Taubatnya tidak serius. Ya Allah butuhkan apa? Serius. Kamu sekarang nih maksiatnya banyak, dosanya banyak. Allah tahu kok kamu manusia kok. Lupa berbuat salah, dosa, maksiat. Tapi setelah itu Allah pesan, jangan tenggelam dong, jangan terusin terus dosa-dosa terus. Tadinya ini tukang maling, minta maaf, tobat, Allah ampuni kok dosanya. Asal apa tadi? Tobat. Terus kalau sudah tobat, jangan kambuh lagi. Jangan maling lagi. Terus gimana kalau maling lagi? Dosanya nambah lagi malah itu. Artinya apa? Ngeledek sama Allah. Nggak serius sih. Maling, tobat, nanti maling lagi, tobat lagi. Maling lagi, tobat lagi, maling lagi, tobat lagi, maling lagi, tobat lagi, maling lagi. Allah diledek itu namanya, Mas. Bukannya ridho, ampunan, murka. Ada di orang begitu. Muslim, siang muslim, sore-sore jadi murtad. Siang nih sholat, malam ke diskotik, maksiat lagi. Gitu. Kamu Arda nggak sopan manggil sekitan. Apa kamu makanya ke sekitan kok? Nah kamu kan kesini kan, berarti kan termasuk ngadep Kintan, ngadep Singgina ini. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh perilaku dari wanita ini. Artinya apa, anak-anak sekalian? Jangan pesimis, harus optimis. Ya, tadinya tukang bohong, tukang nipu, sadarlah, jangan diulang lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Harus diingat, banyak orang yang merasa diri amal solehnya banyak, tapi hatinya tidak selurus yang ia nyatakan. Merasa diri banyak pahala, tapi hatinya jahat sama orang. Itu repot. Si Rasa nih, misalnya si Rasa rajin sholat misalnya, rajin sholatnya rajin, tapi hatinya kok dengki sama orang, hasut sama orang. Contohnya apa Pak? Si Rasa itu kalau lihat si Sultan senang, dia nggak suka.
itu jahat, itu contoh. Artinya apa? Hati-hati. Ketika kalian merasa diri pahalanya banyak, sholat rajin sih misalnya, tapi kok melihat sultan ini saya senang, dia nggak senang. Maunya itu sultan tuh dapat musibah terus. Itu namanya hasud. Sehingga Rasulullah bersabda, yang seperti itu, orang yang seperti itu, ibadahnya oke lah, tapi kok hatinya sama orang itu dengkinya luar biasa. Hati-hati bos, itu banyak orang yang muflis, bangkrut, dia meninggal nih, banyak pahalanya banyak nih. Pas di sana di persidangan banyak yang protes. Si Arkan protes, ya Allah, saya nggak ridho kalau si Rasa masuk surga. Kenapa? Dia pernah nyakiti saya, zalimi saya. Oh, ini protes, ya Allah, saya nggak ridho dia masuk surga. Kenapa? Dia pernah menyakiti hati saya senang dia nggak menanggapinya. Ada lagi, si siapa protes lagi, saya nggak ridho si Rasa masuk surga. Kenapa? Saya pernah diciumnya merasa diciumi bukunya, otaknya sudah kemana-mana. Bukunya bau wangi sih gitu, pikirannya sudah pikiran tua. Artinya gini, hati-hati ketika kita di satu sisi kita ahli ibadah, jaga hati, jangan sampai ada dengki gitu loh. Kenapa? Karena dengki itu, hasud itu, apa hasud Pak? Tadi nggak seneng kalau temenmu seneng, tapi kalau temenmu susah, menderita, dia seneng banget gitu loh. Ada orang seperti itu. Dia nggak seneng kalau orang lain itu senang. Ada orang begitu, tipe begitu. Itu hati-hati itu. Itu dengkinya luar biasa itu. Ya, si Arda itu nggak seneng lihat Azril, itu senang. Ada orang begitu. Tipe-tipe orang seperti itu Anda bos, hati-hati dalam hidup ini. Model-model orang itu kelihatan di luarnya baik, tapi hatinya jahat banyak bos. Hatinya jahat, tapi di luarnya nih kelihatan orang baik banyak. Tapi yang kita sangka dia orang jahat nih, luarnya jahat nih, tapi hatinya mulia kayak tadi tuh. Wanita yang hidup di zaman Nabi Musa tadi, sampai kemudian Allah mengampuninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat